Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime Bible Adventure bersama Faith, Hope, and Love. Selamat mendengarkan. Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Ku punya iman, ada pengharapan, ku punya kasih. All because of you. All because of you. All because of you. All because of. All because of you. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Ia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Shalom, selamat sore adik-adik, selamat sore juga papa mama dan opa oma.
dari Studio Maestro, Kak Jenny bersama teman-teman kalian dari Kids Prayer GBI Sukawarna menyapa semuanya. Shalom, selamat sore. Biarlah semua adik-adik, papa, mama, dan opa, oma dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari Minggu kemarin kita baru saja mengakhiri bulan Mei, sekaligus kita juga merayakan ya hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus ke atas kita semua, anak-anak Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kita penolong yang lain ya, itu Roh-Nya sendiri yang tinggal di dalam kita. Ya, dengan Roh-Nya maka kita akan dipimpin terus dalam kebenaran ya. Roh-Nya juga akan menghibur kita dalam seluruh keberadaan kita. Nah, adik-adik, papa, mama, dan opa, oma, sore hari ini kita akan kembali ya bersama-sama mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita, dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya ya. Apalagi jika kita naikkan bersama-sama. Wah, tentu kuasanya luar biasa ya. Firman Tuhan berkata bahwa jika ada 2 orang saja meminta ya kepada Bapa dengan sepakat, maka Tuhan berjanji Dia akan melakukannya buat kita ya. Yuk, karena itu makanya sore hari ini kita mau bersama-sama naikkan ya doa-doa kita sesudah kita merenungkan firman-Nya, memuji dan menyembah Dia. Mari kita mengawali dengan doa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau memberikan kesempatan buat kami semua sore hari ini di awal bulan yang baru untuk kembali datang kepadamu ya Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu, untuk memuji menyembah Tuhan dan menaikkan doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan sore hari ini. Jamahlah hati setiap kami ya Roh Kudus, biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh disegarkan, kami boleh terima kekuatan yang baru, ada pengharapan-pengharapan yang baru, dan biarlah iman kami dibangkitkan untuk terus percaya kepada Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami, sebagai penebus kami, sebagai penolong dan penghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang kalian lakukan di rumah hari-hari ini? Mungkin ada yang sudah masuk libur ya, karena mungkin sudah selesai kegiatan sekolahnya. Ada juga yang mungkin minggu ini masih sedang menyelesaikan ujian ya. Apapun yang kalian lakukan, ayo lakukan dengan penuh semangat ya. Lakukan seperti kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Amin ya. Sehingga semua yang kita kerjakan boleh memuliakan Tuhan ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jangan habiskan waktu melulu main game atau nonton televisi ya. Wah, justru kesempatan yang jarang kamu temukan seperti ini, berkumpul dengan papa mama ya, dengan keluarga kalian. Ayo cari kesempatan bagaimana kalian boleh saling menunjukkan kasih satu dengan yang lainnya ya. Ayo cari kesempatan, kamu bantu papa, kamu bantu mama ya. Mungkin kalau ada opa oma serumah, ayo lakukan sesuatu ya. Lakukan sesuatu setiap hari untuk menunjukkan kasihmu kepada mereka ya. Mumpung ya bisa bersama-sama seperti ini ya, ayo ya pakai kesempatan yang ada untuk mengasihi satu dengan yang lain ya. Nah, kalau kalian bisa bantu papa mama mengerjakan pekerjaan rumah atau melakukan apapun, lakukan ya. Kalau kamu bisa berikan sesuatu buat opa oma, lakukan ya. Mungkin kamu ambilkan minum ya, kamu sodorkan makanan ya, kamu pijet ya, papa mama, opa oma, apapun yang kalian bisa lakukan ya. Jangan membebani papa mama lebih lagi ya, atau opa oma, justru lakukan ya sesuatu untuk membantu papa mama dan opa oma. Amin adik-adik ya. Sehingga apakah kalian di rumah, apakah kalian sedang melakukan kegiatan belajar atau tidak, tetap jadi berkat. Amin ya, karena Tuhan memanggil kita untuk jadi berkat. Nah, adik-adik, sore hari ini kakak percaya kalian punya banyak sekali waktu ya. Nah, karena itu kakak mau mengajak kalian semua, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Ayo ambil dulu Alkitabnya ya, buka Alkitab Perjanjian Baru, kitab Roma ya. Ayo kitab Roma, kakak kasih waktu ya, kalian cari kitab Roma. Kita mau buka pasal yang ke-8 ya. Adik-adik, kitab Roma, cari pasal yang ke-8 ya. Oke, sudah dapat? Yuk hari ini karena kakak percaya kalian punya banyak waktu ya, yuk kakak mau ajak kita bersama-sama membaca ya, mulai ayat yang ke-18 ya. Kita akan baca ya sampai ayat ke-39 ya. Wah, panjang ya, nggak apa-apa ya. Kita bacanya bersama-sama ya. Kita punya banyak waktu ya. Adik-adik bisa gantian sama papa mama, sama opa oma. Adik kakak
kalian ya. Ayo kita sama-sama baca ya, supaya firman Tuhan ini mendatangkan kekuatan baru buat kita semua. Amin. Yuk sama-sama baca judulnya Roma 8 ayat 18 ya. 3, 2, 1. Pengharapan anak-anak Allah ya. Sekali lagi ya, pengharapan anak-anak Allah. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayo adik-adik, ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sekarang adik-adik lagi ya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sekarang kakak ya, ayat 22 ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23 adik-adik lagi. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Itu pembebasan tubuh kita. Ayat 24 kakak lagi. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Sekarang 25 adik-adik lagi. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 26 kakak. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27 adik-adik lagi. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28 kakak. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik lagi 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekarang kakak ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, tarik napas sebentar ya, kita dengarkan lagu ini sebentar. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, yang termulia di bumi di surga. Kasih-Mu sempurna, biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, pencipta semesta, yang termulia di bumi di surga. Kuasa-Mu terhebat, Yesus Engkau Raja, segala raja. Oke, adik-adik kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ayat 31 sampai 39. Tadi sudah tarik napas kan ya, udah dengar lagu ya. Oke, yuk kita lanjut. Kita baca dulu judulnya sama-sama ya. Keyakinan iman. Sekali lagi, keyakinan iman. Ya, tadi kita baca tentang pengharapan anak-anak Allah
Karena kita punya pengharapan, maka sekarang kita punya keyakinan iman ya. Yuk ayat 31 ya. Gantian lagi ya. 31 kakak, 32 kalian, 33 kakak ya, ganti-gantian ya. Oke, kakak dulu ya. Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Adik-adik sekarang ya, ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33 kakak ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34 adik-adik. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35 kakak. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Nah ayat 36 adik-adik ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 kakak, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekarang ayat 38, 39 kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sama-sama katakan amin. Wah, tadi kita sudah sama-sama ya menyelesaikan baca ya ayat-ayat firman Tuhan yang ada dalam Roma 8 ya. Tadi mulai ayat yang 18 ya, kita baca perikop yang berjudul pengharapan anak-anak Allah ya. Dikatakan bahwa sekalipun ya kehidupan yang kita jalani ya di masa ini ya, kita mengalami penderitaan. Penderitaan bukan adik-adik ya. Kalian harus tinggal di rumah ya, gak bisa pergi ke sekolah dulu, gak bisa main ya dan lain sebagainya. Kita menderita ya, tapi Tuhan mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami ya di zaman ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan akan kita terima nanti. Ya, kapan? Ya, saat kita tiba di surga. Amin adik-adik ya. Nah, ya, kita mengatakan Alkitab mengatakan bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan ya. Ayat 24 bilang ya, kita diselamatkan dalam Tuhan Yesus dengan pengharapan ya. Kita punya pengharapan adik-adik ya, bahwa hidup kita ya tidak hanya hidup yang kita alami di dunia ini ya. Hidup kita di dunia ini hanya sementara ya, hanya sementara. Makanya disebut fana ya. Wah, kelihatannya kemarin-kemarin kehidupan kita mungkin kalau kalian yang sekolah ya mungkin lagi seru-serunya sekolah ya, atau yang melakukan kegiatan-kegiatan kalian mungkin wah kalian lagi sibuk-sibuknya, lagi heboh-hebohnya ya. Tiba-tiba kita harus menghentikan semuanya ya, dan kita menjalani kehidupan yang saat ini kita masih sedang bergumul ya untuk mengatasi pandemi yang ada ya. Nah, tapi firman Tuhan bilang apa? Kita ini diselamatkan dalam pengharapan ya, bukan karena apa yang kita lihat ya, bukan karena apa yang kita lihat ya, tapi karena apa? Karena kita ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki pengharapan akan kehidupan kekal, kehidupan yang lebih baik ya bersama dengan Tuhan di surga. Amin adik-adik ya. Dan ayat 26 mengatakan bahwa apa? Saat kita merasa lemah ya, saat kita merasa aduh ya kayaknya kehidupan ini kalian mungkin gak jelas ya, ini kapan sekolah lagi dan lain sebagainya ya. Kalian mulai merasa aduh gimana ya, kalau papa mama, opa oma mungkin merasa berat ya. Roma 8 ayat 26 mengatakan apa? Ada Roh Kudus ya, yang Tuhan kasih untuk membantu kita dalam kelemahan kita ya. Ya mungkin hari-hari ini banyak papa mama, opa oma yang aduh kayaknya mau doa aja kayaknya berat ya, bingung harus gimana ya. Tapi firman Tuhan bilang ya, Roh Kudus akan menolong kita berdoa kepada Allah.
ya. Itu sebabnya kita bersyukur ya. Kita baru rayakan tanggal 31 Mei kemarin ya. Bagaimana Tuhan mencurahkan rohnya ke dalam hati kita, kepada dalam hidup kita ya, untuk kita yang terbuka, yang menerima, yang haus ya kepada pribadi Tuhan ya. Maka Tuhan mencurahkan rohnya, dan dikatakan roh itu yang akan menolong kita berdoa kepada Allah ya. Dan dikatakan apa? Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, roh itu akan menyampaikan kepada Allah Bapa ya. Apa katanya ya? Permohonan-permohonan ya yang menjadi kebutuhan kita, yang sesuai dengan kehendak Allah ya. Nah, kalau Roh Kudus berdoa untuk kita sesuai dengan kehendak Allah ya, maka kita percaya bahwa doa-doa kita pasti diterima dan pasti diperkenan Allah. Amin ya adik-adik ya. Ya, makanya karena itu kita perlu berdoa ya dengan mengandalkan Roh Kudus. Perlu berdoa di dalam roh ya. Sehingga apa? Sehingga doa-doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah ya. Dan dikatakan bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Termasuk segala sesuatu itu mungkin hal-hal yang bukan pilihan kita ya, bukan hal-hal yang kita sukai, tapi dikatakan bahwa Allah tidak menyanyiakan ya. Dalam segala sesuatu yang terjadi, apakah baik tidak baik, Allah turut bekerja untuk apa? Ya, Allah akan menggunakan semua itu mendatangkan kebaikan. Nah, itu yang penting ya, mendatangkan kebaikan ya. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia ya. Berapa banyak di sini adik-adik yang mengasihi Tuhan? Haleluya ya. Bersyukur, dan kakak percaya bahwa kalian mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya ya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini bahwa ketika kita mengasihi Tuhan ya, maka Allah sendiri ya yang akan bekerja lewat berbagai hal ya yang datang dalam hidup kita. Dia tidak akan menyanyiakan semua hal itu ya, tapi Dia akan menggunakannya ya untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi hidup kita ya. Haleluya. Nah, adik-adik, papa mama dan opa oma ya, ayat 30 ya, itu memberikan satu pengharapan lebih lagi kepada kita ya. Selain bahwa Allah Bapa ya turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita ya. Selain Dia memberikan Roh Kudusnya yang menolong kita bagaimana harus berdoa ya. Selain kita diselamatkan dalam pengharapan akan hidup kekal ya. Dikatakan bahwa kita yang dipilih, kita yang dipanggil Tuhan ya. Selain kita dibenarkan, juga Tuhan akan muliakan kita ya. Kita sedang menanti-nantikan waktunya Tuhan memuliakan kita. Amin ya. Kita menanti pada saat kita datang di rumah Bapa di surga, Tuhan akan muliakan kita ya. Jadi hidup yang kita miliki sekarang, kita punya pengharapan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Kita akan tiba di rumah Bapa kita di surga. Amin adik-adik ya. Di mana di sana tidak ada air mata ya, tidak ada kesusahan ya, tidak ada kematian, tidak ada semua hal yang jahat ya. Tapi di sana semuanya ya semata-mata tempat yang begitu damai, begitu indah ya, begitu penuh sukacita. Kita memiliki pengharapan itu ya. Nah ya, ayat 31 dan seterusnya mengatakan karena pengharapan itu maka kita bisa percaya. Kenapa kita percaya ya? Karena Tuhan Yesus sendiri ya, Tuhan Yesus sendiri sudah datang ke dunia ini ya. Allah sendiri menjelma menjadi manusia ya, sebagai Tuhan Yesus ya yang mau datang ke dunia dan mau mati di kayu salib, memberikan semuanya ya, termasuk nyawanya sendiri buat kita. Siapa kita? Ya, siapa kita? Kita orang-orang berdosa ya. Tapi buat orang yang berdosa aja, Tuhan yang begitu kudus ya mau datang ke dalam dunia buat nyelamatin kita ya. Sehingga dikatakan, masa sih ya kalau Tuhan aja ya saat kita berdosa itu Tuhan sudah datang ke dalam dunia, mati buat kita, ngasih nyawanya buat kita ya. Masa dia nggak akan ngasih yang lain-lain kepada kita ya. Ya, ayat 32 mengatakan ya, dan kita bisa percaya bahwa Yesus yang akan menjadi pembela kita dalam segala hal ya adik-adik ya. Bahkan dikatakan ya, kalaupun kita mengalami ya penindasan ya, mengalami kesesakan ya, seperti hari-hari ini mengalami kesesakan yang begitu luar biasa ya. Bahkan kalau kita mengalami penganiayaan ya, kalau kita mengalami kelaparan ya, dikatakan bahkan ketelanjangan atau bahaya ya, dikatakan itu semua nggak bisa pisahin kita dari kasih Kristus adik-adik ya. Karena apa? Yesus sudah menebus kita ya. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Tuhan Yesus ya. Tinggal tunggu waktu nih ya, tunggu waktu ya, dan Tuhan ya akan membawa kita ke surga ya, ke tempat di mana Dia berada ya. Dan di sana kita akan selama-lamanya
tinggal bersama Bapa di surga. Amin adik-adik ya. Oleh karena itu yuk adik-adik, apalagi hari Minggu kemarin kita baru merayakan Pentakosta ya. Kita mau ingat bagaimana Tuhan sendiri memberikan rohnya buat kita ya. Rohnya yang akan menolong kita, akan menghibur kita, akan menguatkan kita, akan mengajarkan kita segala sesuatu ya. Sehingga kita boleh yakin bahwa kita seperti ayat 37 dari Roma ini mengatakan apa? Kita akan lebih dari orang-orang yang menang. Ya, karena apa? Ya, Tuhan sendiri yang sudah ya menebus kita ya dari segala hukuman maut karena perbuatan dosa kita. Dia sendiri yang sudah ya menyediakan tempat bagi kita di surga yang kekal. Amin adik-adik ya. Bukan karena usaha kita tapi karena pemberian Tuhan ya. Karena itu mari ya, hari-hari ini ya kita mau bangkit ya. Kita mau katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Amin adik-adik. Ayo sama-sama dengan teman-teman kalian sore hari ini kita nyanyikan pujian-pujian ini ya. Sehingga kita boleh bersemangat ya. Kita boleh kembali percaya ya bahwa Dia yang memberikan kita ya segala sesuatu yang kita perlukan supaya kita hidup menjadi lebih dari pemenang. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Hari ini kita mau jadi pemenang-pemenang Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari. Haleluya. 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 Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja
Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ya Tuhan mau bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Engkau ya Tuhan atas bangsa kami, dan untuk segala pemeliharaan Engkau atas bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ya Tuhan ingin meminta ya Tuhan kasih karunia Engkau ya Tuhan, agar kasih karunia Engkau ya Tuhan terus ya Tuhan dinyatakan ya Tuhan pada bangsa kami ya Tuhan, agar di bangsa kami ini ya Tuhan ada keselamatan ya Tuhan, ada kedamaian ya Tuhan di bangsa kami ya Tuhan, dan bangsa kami bebas ya Tuhan dari COVID-19. Engkau yang melindungi bangsa kami ya Tuhan. Dengan pertolongan Engkau ya Tuhan, bangsa kita akan menang di dalam nama Yesus untuk mengatasi COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kita ya Tuhan dapat percaya kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang baik dan penuh kasih, kami bersyukur karena masyarakat yang ada di seluruh provinsi sudah bekerjasama untuk mendukung pemerintah supaya mereka dapat mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa, minta ya Tuhan agar kesabaran, ketenangan, dan damai sejahtera yang dari Engkau turun ke masyarakat-masyarakat di Indonesia, agar mereka kuat, mereka tabah dalam menjalani ini semua. Hanya dalam nama Yesus, amin. Dan kami berdoa agar Roh Kudus melawat setiap keluarga, sehingga yang patah semangat boleh dibangkitkan, yang hidup dalam ketakutan dibangkitkan imannya. Kami juga berdoa agar Tuhan memakai semua umatnya dan gerejanya untuk memberitakan kabar baik, agar orang-orang memiliki pengharapan dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk memberkati pemerintah pusat dan daerah tetap mengandalkan Tuhan dalam mengatasi pandemi dan segala dampaknya. Diberikan hikmat untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahannya ya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menjaga lindungi pemerintah pusat dan daerah. Semoga mereka ya Tuhan bisa Tuhan bekerja untuk kami semua dengan ikhlas ya Tuhan. Semoga pemerintah Engkau yang menjagakan, Engkau yang jauhkan mereka dari segala penyakit-penyakit ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Bapak untuk generasi muda Indonesia, pemuda Indonesia, pemudi Indonesia, remaja ya Tuhan Yesus, dan anak-anak ya Tuhan Yesus. Kami mau minta perlindungan daripada Tuhan. Kami mau minta perisai daripada Tuhan. Mazmur 91 terjadi atas setiap anak-anak yang ada di Indonesia, remaja dan pemuda-pemudi. Engkau yang memberikan kekuatan ya Tuhan. Kau berikan Roh Kudus hadir ya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Engkau yang penuhi setiap remaja, pemuda, dan anak-anak Indonesia. Engkau penuhi ya Tuhan Yesus, Kau penuhi dengan roh keberanian dan semangat ya Tuhan Yesus, di hari-hari di mana generasi muda Indonesia ada di rumah, diam di rumah, mereka libur sekolah, libur kuliah, libur ya Tuhan Yesus untuk kerja ya Bapa. Engkau yang ambil hati mereka ya Tuhan Yesus, biar mereka mau mencari Engkau di hari-hari libur mereka. Mereka mau mendekatkan diri lebih lagi kepadamu. Mereka tidak menghabiskan waktunya dengan bermain game, gak menghabiskan waktunya dengan nonton TV, dengan bermain dengan teman-temannya Tuhan Yesus. Apapun itu yang tidak mendekatkan diri kepada Engkau, tapi mereka mau merendahkan hatinya, datang kepadamu, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami percaya generasi muda Indonesia ada di tangan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruh bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap Tuhan penduduk Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote. Tuhan, setiap suku-suku bangsa yang ada di Indonesia Tuhan, dari provinsi ke provinsi Tuhan, di kota, di desa Tuhan, kami serahkan setiap lapisan masyarakat yang begitu majemuk di Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu buat Indonesia ya Tuhan. Bila Engkau mendengar seruan gereja-Mu dan umat-Mu yang ada di Indonesia, Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Segala awan-awan gelap Tuhan yang mencoba menutupi, yang mencoba menguasai bangsa kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, segala bentuk kejahatan Tuhan. Oh Tuhan, lewat sakit penyakit Tuhan, segala rancangan-rancangan manusia yang jahat dalam bentuk apapun kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, segala bayang-bayang krisis ekonomi yang mencoba Tuhan untuk menghancurkan segala yang baik Tuhan dalam kehidupan bangsa kami tolak, kami halau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami minta hikmat marifat dari Tuhan. Oh Tuhan, boleh Kau turunkan ke atas Tuhan para pemimpin kami, secara khusus Pak Jokowi Tuhan, yang menjadi kepala pemerintahan Tuhan negara kami Tuhan, bahkan untuk setiap para menteri, setiap penasihat Tuhan, biar mereka tidak mengandalkan kekuatan manusia, biar mereka tidak mengandalkan hikmat manusia, tapi biarlah takut akan Tuhan dan hikmat dari Tuhan turun ke atas setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya segala agendamu buat Indonesia boleh terjadi. Indonesia Tuhan boleh bangkit Tuhan, kami boleh dipenuhi kuasa Roh Kudus-Mu, kami menjalankan apa yang menjadi tugas panggilan-Mu buat bangsa kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pencurahan Roh Kudus sudah terjadi atas bangsa kami dan akan terus Tuhan, semakin hari semakin berkobar tengah bangsa kami, membangkitkan Tuhan anak-anak, remaja, pemuda, orang tua Tuhan, untuk bangkit bersama Engkau dan bagi Engkau Tuhan, memenuhi Tuhan bangsa kami dengan puji sembah dan doa Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan naik Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami mau sama-sama katakan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh Indonesia Indonesia penuh kemuliaannya, sucilah Haleluya, kita percaya dan kita akan terus berdoa dan mengatakan bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Mari menutupi doa kita sore hari ini, kita akan sama-sama membaca dari Yesaya 60. Kita deklarasikan hal ini terjadi atas bangsa kita, atas dunia ini. Ayo sama-sama kita deklarasikan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 dan 16b. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang
dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa Allah Yakub. Amin. Puji Tuhan adik-adik, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Sore hari ini kita sudah menaikkan pujian, penyembahan, dan doa-doa kita. Sampai jumpa kembali di Jumat yang akan datang, kita akan menaikkan doa-doa pujian kita kembali. Dan jangan lupa hari Minggu ini kita akan beribadah bersama di Radio Maestro pukul 3 sore. Tetap semangat, Tuhan Yesus mengasihi kamu.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime Kids Warrior of God. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.